Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, serta tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Macam-macam uji normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji grafik. Yang kedua, uji chi-square. Yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, uji Lilliefors. Yang kelima, uji Shapiro-Wilk. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, metodenya tidak jauh berbeda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Nah, selanjutnya persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Yang pertama, data berskala interval atau rasio. Dengan kata lain, data kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N atau jumlah data yang besar maupun jumlah data yang kecil. Bagaimana cara melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan program Excel? Sebagai pembanding, saya akan gunakan software SPSS. Contoh kasus, seorang manajer pemasaran suatu toko handphone ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata penjualan HP merek Samsung, merek Oppo, dan merek Lenovo. Analisis data yang digunakan adalah uji one-way ANOVA. Sebelum melakukan uji one-way ANOVA, maka terlebih dahulu ingin diketahui apakah data penjualan HP berdistribusi normal. Metode yang digunakan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 5%. Data penjualan HP selama 15 hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah data penjualan HP. Pada kolom yang pertama itu adalah penjualan hari pertama sampai ke hari ke-15. Sedangkan kolom yang kedua itu adalah merek HP Samsung dengan data penjualannya. Kolom yang ketiga adalah data penjualan merek HP Oppo, dan yang terakhir adalah data penjualan HP merek Lenovo. Prosedur uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama kita harus menginput data. Di sini, untuk menginput data, kita masuk ke variabel view di bagian bawah sini, kita tekan. Kemudian, kita isi pada baris yang pertama itu adalah merek HP. Di sini merek HP, kemudian yang kedua adalah penjualan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk menghitung uji normalitas sekaligus tiga merek HP dan juga secara parsial satu persatu. Makanya susunan datanya disusun seperti begini. Jadi di baris yang ketiga adalah khusus untuk merek Samsung, kemudian yang baris keempat untuk merek Oppo, dan yang kelima adalah untuk merek Lenovo. Setelah kita ketik ini semua, kemudian kita beralih ke data view. Nah, ini adalah tampilan
data view, ya. Pada kolom yang pertama, merek HP di sini kita kasih kode 1 itu untuk merek Samsung, yang kedua itu untuk merek Oppo, dan yang ketiga merek Lenovo. Nah, di sini datanya harus dimasukkan masing-masing sebanyak 15. Sedangkan yang di samping ini adalah nanti untuk uji secara parsial. Selanjutnya, proses analisis datanya. Pada menu SPSS, kita klik Analyze, deskripsi statistik, kemudian klik Explore. Kemudian akan muncul kotak dialog di sini. Nah, pada kotak dialog yang pertama, data penjualan kita masukkan ke dalam dependent list, sedangkan merek HP kita masukkan kepada factor list. Kemudian kita tekan plot di sini, yang sudah saya kasih tanda. Kemudian kita centang normality plot di sini. Setelah itu kita tekan continue, kemudian kita tekan OK. Nah, maka keluaran dari SPSS yang akan muncul adalah sebagai berikut di sini. Nah, test of normality untuk ketiga jenis merek HP di sini terlihat nilai statistiknya adalah sebesar 0,97, 1,137 dan 0,137 dan 0,106 dengan nilai SIG-nya sebesar 200-200. Nah, dari hasil ini kita bisa dapat simpulkan bahwa nilai SIG data penjualan ketiga merek HP itu ternyata lebih besar dari 5%. Maka artinya itu kita terima H0. Artinya data penjualan ketiga merek HP berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji normalitas secara parsial. Ini susunan datanya sudah terlihat pada layar monitor. Kemudian kita masuk ke menu SPSS, kita tekan Analyze, kemudian tekan Non-Parametric Test, Legalisi Dialog, kemudian klik One Sample KS. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog, kemudian kita isi satu persatu dulu merek HP-nya. Yang pertama itu adalah Samsung, kemudian jangan lupa uji normalitasnya di sini kita centang, kemudian kita tekan OK. Keluarannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat dia punya nilai rata-ratanya sebesar 19,33, standar deviasinya 2,582, nilai absolutnya atau nilai D maksimum untuk uji normalitasnya adalah sebesar 0,097, sedangkan nilai asimsiknya sebesar 0,200. Hasil ini tidak berbeda dengan hasil secara perhitungan yang pertama, ya. Nilainya sama 0,97. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa nilai SIG data penjualan HP merek Samsung itu ternyata lebih besar dari 5%. Maka terima H0, artinya data penjualan HP merek Samsung berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menghitung uji normalitas data penjualan HP merek Oppo. Pada menu SPSS kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legalisi Dialog, kemudian kita klik satu sampel KS. Kita masukkan data penjualan Oppo ke dalam kotak dialog test variable list. Kemudian kita lihat uji normalitasnya sudah tercentang di sini, maka kita langsung tekan
Oke, ini adalah luaran dari SPSS-nya. Yang berikutnya kita hitung lagi untuk data penjualan HP merek Lenovo. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, satu sampel KS, data penjualan ini kita pindahkan dulu, kemudian Lenovo-nya kita masukkan ke dalam kotak dialog test variabel. Di sini nilai normalitasnya sudah tercentang, maka kita tekan OK. Nah, ini adalah hasil luarannya dari Kolmogorov-Smirnov. Hasil ini nanti akan kita pindahkan, kita copy, akan kita pindahkan ke PowerPoint-nya di sini. Nah, ini hasilnya sudah saya copy ke sini. Untuk data penjualan HP merek Oppo, nilai rata-ratanya sebesar 18,400, standar deviasinya 3,180, nilai D maksimum hitungnya atau nilai Kolmogorov-Smirnovnya 0,137, sedangkan nilai asimsiknya sebesar 0,200. Untuk data penjualan HP Lenovo, nilai rata-ratanya 19,00, standar deviasinya 3,0706, nilai Kolmogorov-Smirnovnya 0,106, kemudian nilai asimsiknya sebesar 0,200. Nah, kalau kita bandingkan perhitungan secara parsial satu persatu dengan secara keseluruhan, itu hasilnya tidak berbeda, hasilnya sama. Coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya sama di sini, nilai statistiknya dengan nilai SIG-nya juga sama. Nah, dari uji normalitas kedua data penjualan HP merek Oppo dan Lenovo ini, kita bisa tarik kesimpulan. Di sini nilai Kolmogorov-Smirnovnya kita bandingkan dengan asumsinya di sini. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa nilai SIG data penjualan HP merek Oppo dan Lenovo lebih besar, di sini nilainya 0,200, lebih besar dari 0,05. Maka terima H0. Artinya, data penjualan HP merek Oppo dan Lenovo berdistribusi normal. Dengan demikian kita sudah selesai menghitung dan menginterpretasi uji normalitas data dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya, kita akan menghitung uji normalitas data penjualan HP dengan menggunakan program Excel. Mari kita kerjakan. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam lembar kerja program Excel. Di sini data penjualan ketiga merek HP sudah saya tabulasi, nilai rata-rata dan standar deviasinya. Nilai rata-rata untuk Samsung itu kita peroleh dengan cara kita memasang rumus sama dengan average, kita blok mulai dari B5 sampai dengan B19. Kemudian juga untuk standar deviasi sampel di sini sama dengan STDEV.S ya, yang sampel punya, kemudian kita blok juga begini. Nah, kemudian hasilnya sudah ada. Nah, untuk Oppo dan Lenovo, kalau kita sudah dapatkan satu begini, kita blok, kemudian kita klik saja seperti tekanan ya. Nah, selanjutnya untuk data penjualan HP Samsung, kita lakukan sortasi atau kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Kemudian kita hitung frekuensinya. Di sini angka 15 itu memiliki atau munculnya cuma satu kali, jadi frekuensi hanya satu. Angka 16 juga munculnya cuma satu, jadi frekuensinya kita tulis satu.
Untuk angka 17 di sini terlihat angka 17 itu muncul 2 kali sehingga kita tulis frekuensinya 2. 18 juga begitu, 2. 19 juga 2 kali muncul, jadi kita kasih angka 2. 20 juga muncul 2 kali, kita kasih angka 2. Begitu seterusnya sampai di bawah. Kemudian setelah kita lakukan sortasi dan frekuensi, data itu kita masukkan ke dalam tabel pembantu di sini. Ini nilai X-nya, kita masukkan di sini, nilai data penjualannya, frekuensinya, sebelah kanannya. Kemudian pada kolom yang ketiga, kita menghitung probabilitas itu dengan cara frekuensi dibagi dengan N. N di dalam hal ini adalah sebanyak 15. Jadi kita pasang rumus sama dengan G5 dibagi 15. Nah, untuk memudahkan pekerjaan, kita langsung copy saja. Kita tekan pada sudut kanan ini, kemudian kita tekan, kita bawa ke bawah. Nah, itu sama saja dengan mengcopy. Selanjutnya untuk probabilitas kumulatif, di sini untuk X yang pertama itu nilainya sama dengan nilai probabilitasnya. Untuk nilai X yang kedua itu adalah nilai Fx ditambah dengan nilai probabilitas ini. Jadi kita pasang rumus I5 ditambah dengan H6. Ini hasilnya, kemudian kita tarik kursor dari sebelah pojok bawah atau kita copy dia ke bawah. Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita menghitung nilai skor set. Nilai skor set itu diperoleh dengan cara X ini, F5, dikurang nilai rata-ratanya dan kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi. Nah, kita pasang rumus sama dengan buka kurung F5 dikurang B20, kemudian kita pasang string di depannya, atau kita blok dulu angkanya, kemudian kita tekan F4. Kurung tutup, kemudian dibagi dengan standar deviasinya adalah B21. Nah, setelah dapat hasilnya, kemudian kita copy ke bawah. Kemudian untuk menghitung probabilitas kumulatifnya, kita pasang rumus sama dengan ini, norm.dis, buka kurung, F5, B20 kita blok, kasih string, koma, kemudian standar deviasinya B21, 1. Kemudian setelah diperoleh nilainya, kita copy ke bagian bawah. Setelah itu, yang terakhir adalah kita menentukan nilai D. Nilai D itu diperoleh dengan cara mengurangi nilai Fx dikurang nilai Fz. Tapi ini adalah nilai absolut, ya. Nah, kita pasang rumus sama dengan ABS I5 dikurang K5. I5 itu yang di sini, K5 itu yang di sini. Kemudian kita copy ke bawah. Ya, ya. Setelah itu kita mencari nilai Kolmogorov-Smirnov-nya, yaitu nilai D maksimal. Nilai D maksimal kita pasang rumus sama dengan ya, max kurang buka kurung L5 sampai dengan L14 ini, ya. Nah, kita peroleh nilai sebesar 0,097. 0,097 di sini kita kasih selesai. Sudah, ini adalah nilai Kolmogorov-Smirnov-nya, nilai statistiknya. Kemudian kita mencari nilai D-tabel. Dari mana kita dapatkan nilai D-tabel? 0,338. Kita lihat sebagai berikut. Ini, ya. Di sini
N-nya adalah sebanyak 15. Kita bergeser. N-nya di sini 15, kemudian alfanya 5, kemudian kita tarik garis ke bawah dan ke samping, sehingga kita peroleh nilai 0,338. Ini adalah tabel dari Kolmogorov-Smirnov test ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, tahap yang terakhir itu adalah kita menarik kesimpulan. Ya. Berdasarkan kesimpulan ini, kita bisa ambil bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 0,097 ternyata lebih kecil daripada nilai di tabel 0,338. Nah, di sini lihat. Dengan demikian, kita bisa simpulkan maka terima H0 artinya data penjualan HP merek Samsung itu berdistribusi normal. Nah, hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan program Excel, kita bandingkan dengan perhitungan menggunakan program SPSS. Ternyata di sini sama ya hasilnya. Nilai Kolmogorov-Smirnovnya 0,097. Sedangkan nilai Asemsik-nya sebesar 0,200. Berarti perhitungan manual dengan Excel dibandingkan dengan SPSS tidak berbeda nyata. Nah, yang berikut saya akan memberikan contoh juga untuk perhitungan data penjualan Oppo ya. Di sini kita sudah tabulasi nilai rata-ratanya, nilai standar deviasinya sudah, kemudian kita sudah menghitung frekuensinya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel pembantu di sini ya. Ini kemudian rumusnya sama dengan yang tadi ya, sehingga kita bisa peroleh nilai D maksimumnya di sini dan nilai Kolmogorov-Smirnovnya sebesar 0,137. Sedangkan D tabelnya sama, jadi 0,338. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai D maksimum lebih kecil daripada D tabel. Dengan demikian kita terima H0 atau data berdistribusi normal. Jika dibandingkan dengan perhitungan SPSS juga nilainya sama ya, 0,137 juga sama. Begitu juga dengan data penjualan Lenovo, hasilnya juga sama di sini antara hasil perhitungan SPSS dengan Excel. Di sini hasil perhitungan Excel sebesar 0,106, sedangkan dengan SPSS juga sama hasilnya 0,10. Dengan demikian, perhitungan Excel secara manual dengan dibandingkan dengan program SPSS tidak ada perbedaan, nilainya sama. Demikianlah penjelasan saya tentang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Semoga video ini bermanfaat dalam menyelesaikan tugas-tugas dan analisis data penelitian Anda. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.